Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsa. Pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang peduli akan lingkungan sekitarnya. Karena kita peduli, kita cinta, dan kita bangga. Perkenalkan, saya Jumaidi. Saya Imam Tantowi. Sambutlah salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, salah satu persoalan krusial yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini adalah krisis karakter. Dalam hal ini, krisis karakter cinta damai yang ditandai dengan semakin maraknya tindakan kejahatan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat dan generasi muda. Berdasarkan hasil pemetaan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beberapa kabupaten dan kota yang masih rawan dan berpotensi terjadinya konflik adalah Kabupaten Bima, Sumbawa, Dompu, dan wilayah Kota Mataram. Dalam hal penanganan konflik sosial, pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang aturan penanganan konflik sosial. Dewan juri yang terhormat, Desa Kering merupakan salah satu desa yang tidak terlepas dari krisis karakter. Seperti yang telah terjadi di Desa Ndugutu, Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Telah terjadi pencurian terhadap Ibu Tiri pada hari Jumat 3 Mei 2019. Korbannya seorang ibu berinisial MK berumur 53 tahun yang ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka sayatan di bagian leher. Selain itu, konflik sosial juga terjadi di lingkungan Pagutan pada tahun 2017. Bentrokan antar warga lingkungan Asap dengan warga lingkungan Pagutan dipicu akibat kesalahpahaman antar warga terkait dengan aturan nyongkolan di wilayah tersebut. Bentrokan ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan sudah kedua kalinya. Bukan hanya itu, bentrokan antar warga juga terjadi di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Letusan marcon dari Monjok Timur, perluasan Gang 1 merupakan pemicu dari bentrokan tersebut. Dewan juri yang terhormat, melihat fenomena ini tentunya sangat disayangkan mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat terkenal akan kekayaan tradisi dan budaya sebagai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai resolusi konflik yang terjadi. Dewan juri yang terhormat, kearifan lokal memiliki peran penting dalam merekonsiliasi dengan menyatukan kembali solidaritas masyarakat yang pernah terpecah selama konflik. Dewan juri yang terhormat, tradisi berzanji merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kekeri. Tradisi berzanji ini mengandung nilai-nilai karakter. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husniah pada tahun 2015, di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi berzanji mengandung nilai-nilai karakter sebagai pengontrol untuk berbuat buruk. Selain itu, juga tradisi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astadi pada tahun 2019, di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi berzanji mengandung nilai kejujuran, kesederhanaan, serta akhlak dalam bergaul dengan orang tua. Dengan demikian, Dewan juri yang terhormat, tradisi berzanji sebagai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pencegahan konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis karakter yang terus menggerogoti kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, jika masyarakat terus melestarikan tradisi berzanji ini, maka krisis karakter, terutama nilai kedamaian masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat teratasi, sehingga kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat menjadi damai, aman, dan tentram. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu, maka perlu adanya sebuah penelitian yang berjudul Internalisasi Nilai Budaya dalam Tradisi Berzanji sebagai upaya resolusi konflik dalam menjaga kebinekaan masyarakat Desa Keri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya metode penelitian. Di dalam metode penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Dan yang keempat adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bermaksud untuk mengetahui bentuk, faktor, penyebab, dan dampak dari internalisasi nilai budaya dalam tradisi berzanji sebagai upaya resolusi konflik dalam menjaga kebinekaan masyarakat Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Tuan Guru Haji Nuruddin, Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian yang kami gunakan di sini adalah masyarakat Desa Kekeri yang melaksanakan tradisi berzanji. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya prosedur penelitian. Proses internalisasi tradisi berzanji dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama yaitu transformasi, di mana pada tahap ini masyarakat diberikan edukasi tentang kebaikan, keburukan, serta manfaat dari nilai karakter yang ada dalam tradisi berzanji. Kemudian yang kedua yaitu transaksi, di mana pada proses ini terjadi respon nilai karakter dari tradisi berzanji dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu proses transinternalisasi, di mana pada tahap ini tidak hanya dilakukan melalui komunikasi verbal saja, namun dilakukan melalui sikap mental dan kepribadian.